Jadi eh selamat datang di tutor 2 minggu 2. Aku ya ntar kita buka PPT dulu ya. Saya khusus langsung. Kelihatan Gi. Belum. Oke. Dah. Makasih ya. Nggak nutup kan? Enggak. Oke, baik. Full screen. Sabar. Oke, selamat datang di tutor 2. Ya, sebenarnya kita bahasnya sama kayak minggu lalu. Cuma nanti Lapip nambahin yang materi Pak Mos yang nggak jelasin sama Pak Maul. Ya, kan di kelas di kelas apa namanya? Pak Mos kan katanya appendix doang. Kasihan deh lo. Dan nanti ya nanti Ilham coba negosiasi semoga semoga di kelas B juga dapat full book ya semoga. Tapi sementara aku ada appendix apa yang komen itu asem. Ya semoga ya semuanya setara lah. Kesetaraan kelas. Ya, ini tapi ini link appendixnya kalian bisa buka aja di PPT-nya aku udah untuk appendix yang penting-penting udah ada aku print udah aku upload di Drive. Ini tinggal play-nya tinggal chat aja. Suruh apa itu? Nah, kayaknya kita mau bahas gift-nya nggak gerak ya. Kayaknya kita bahas ya MS-nya share momentum balance sama EOCOM lagi. Semoga supaya ya kayaknya masih banyak yang masih agak bingung. Masih agak bingung tentang apa ya cara penentuan postulat sama penentuan arah alirannya gitu. Baca. Ya maaf ada gangguan suara lima lanang. Oke. Nah, aku mau bahas dulu kuis kelas A. Ya, kita mau bahas ke ini kan kuis kelas A kita bahas ada soal CSTR. CSTR ini dia apa namanya? Dia ada nih aku tunjukin gambarnya aja. Nah, kita gambar mode fisiknya dia di radiusnya yang teranya dia memiliki kita baca soalnya ya. Dia memiliki inner cylinder R1 atau silinder R2 yang berotasi dengan kepada arah jarum jam. Habis itu dia berputar dengan angular velocity W1 W2. W-nya omega 1 yang silinder kecil R-nya W1, silinder yang luar W2. Habis itu katanya W1 itu lebih besar pada W2. Jadi silinder yang lebih dalam berputar lebih cepat dibandingkan silinder yang luar. Nah, habis itu ada gap antara silinder itu, yaitu di mana fluidanya itu ya, beratnya ya yang berada itu lah fluidanya situ. Fluidanya itu Newtonian dengan viskositas mu. Habis itu dia motionnya dia itu kan itu kan anular sebenarnya kan dia ada di antara dua silinder berarti dia anular kan dia. Berarti dia angular region-nya dia steady sama aksis simetrik berarti arah secara ya tidak ada transfer transfer momentum secara azimutal atau aksial gitu. Azimutal berarti ya tangensial atau sama aja. Yang berputar lah. Pokoknya arahnya nggak gitu, karena arahnya nggak berpengaruh. Jadi adanya arahnya kepada arah tangensial, ada arah yang berputar. Jadi cuma adanya angular momentum, hanya angular velocity-nya. Nah, disuruh velocity profile V theta sebagai fungsi R menggunakan shell momentum balance sama menggunakan equation of change, equation of motion. Habis itu disuruh gambarkan velocity profile-nya. Nah, kita pertama ya seperti biasa gambar model fisis, gampang aja. Habis itu tentukan postulatnya. Postulatnya sebenarnya udah banyak dijelasin sama di soal ya V theta-nya ada, VL sama VZ-nya nggak ada. Habis itu V theta-nya ya V theta-nya ada, VL VZ-nya nggak ada, nol. V theta-nya sebagai fungsi L tapi bukan fungsi theta sama Z gitu. Habis itu delta P sama delta G-nya meskipun nggak dibilang di soal ya, kayaknya nggak dibilang kalau G-nya nggak ada, delta P-nya nggak ada, kita bisa asumsikan aja gara-gara kan ini berputar berarti dia kayak ya apa ya dia udah udah merata gitu lah ya, nggak ada dia juga sumber penggeraknya kan biasanya kalau misalnya nggak ada sumber penggerak kita bisa asumsikan ada delta P, cuman ini kan R1-nya yang menggerakkan fluidanya berarti kita bisa asumsikan delta P-nya
hanya nggak ada gitu, nggak ada perubahan delta P pada nggak ada gradien P-nya lah, gak kan tekanan di seluruh silinder ini sama gitu. Habis itu gravitasi. Nah, gravitasi ini dia bergeraknya kita secara berputar. Kalau dia berputar berarti kan gravitasi nggak terlalu nggak ada efeknya lah, nggak terlalu penting lah dalam kasus ini. Habis itu kita ada BC-nya. BC-nya udah gampang, udah dikasih tahu di soal di L1 L2, dia W1 W2 udah gampang lah. Boundary condition-nya gampang. Nah, habis itu kita flux analysis. Analisis fluxnya seperti biasa, bakso tusuk sama dengan eh hanya shield stress plus P plus rho-nya ini. Ini kan ini makroskopik, ini apa namanya? Mikroskopik ini makroskopik. Ini yang ini. Jadi ini yang mikroskopik makroskopik. Ini udah ada aman lah. Ini kan shield stress-nya dia eh sebagai fungsi R kan, berarti dia ada. Habis itu P canonical deltanya 0 gara-gara L theta. Berarti L sama theta kan beda ya wes, hapus. VR kan kita udah bilang 0 ya wes. Berarti sisanya shear stress, berarti sisanya eh V L theta sama dengan shear stress apa namanya? Tau L theta. Maaf. Nah, habis itu V Z theta itu sama dengan sama. Tapi kalau V theta kan dia bukan fungsi Z, berarti langsung coret. Canonical delta Z bukan sama dengan theta, coret. VZ sama dengan 0, coret. Berarti VZ theta sama dengan 0. Habis itu V theta theta dia tahu theta theta V theta bukan fungsi theta ya wes, hapus. Habis itu P kali canonical delta kan theta sama dengan theta ya wes, berarti sama dengan 1. Plus rho V theta kan bukan sama dengan 0, berarti jangan dihapus. Nah, akhirnya kan P plus rho V theta. Tapi kan secara momentum balance nanti kan pada soal nanti delta P-nya kan konstan pada setiap posisi. Habis itu V theta di setiap posisi juga konstan. Setiap posisi azimutal, setiap posisi tangensial yang berputar itu loh. Itu dia kan konstan. Berarti kita bisa asumsikan nantinya kita tidak perlu menggunakan V theta theta ini. Jadi kita langsung menggunakan apa namanya? V L theta yang ini aja, yang atas ini aja. Nah, habis itu gambar elemen volumenya sama fluxnya sih, arah fluxnya. Arah fluxnya kan dia cuma dari theta itu kan sebenarnya apa ya? Dari sebenarnya arah panahnya ini seharusnya dari sini sih, dari tengahnya ini sih sebenarnya. Cara gambarnya dia dari tengah ke luar gitu. Dia kan dia pergerakan momentumnya gitu kan. Nah, habis itu udah simple, habis itu R ke L plus R plus delta R. Habis itu area untuk bergeraknya yang itu lah, yang menabrak gerak momentumnya itu dia 2 PRL, habis itu deltanya elemen volumenya 2 PRL delta R. Sebenarnya ini nggak dipakai, cuman ditulis aja mungkin poin tambahan. Oke, habis itu kita mulai dari shell momentum balance-nya aja. Shell momentum balance ini lumayan yang main panjang, cuman ya sama-sama aja terus lah, kurang lebih. Nah, ini kan diingat, ini dia berputar, berarti kita pakai angular momentum balance, bukan linear momentum balance. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau apa namanya, angular momentum balance kita nggak cuma kalikan kita juga kalikan R. Jadi kan area kali lever armnya kali lengannya atau enggak lengan tuasnya kalikan apa namanya momentum fluxnya. Nanti pada akhirnya dia secara apa namanya, secara unitnya nanti dia akhirnya jadi angular momentum. Nah, so ya kan area kali area kali radiusnya kan dia itu lengan berputarnya kan dia berputar kayak set gitu, dia muter-muter gitu kan. Jadi dia memerlukan radius habis itu fluxnya dia yang udah kita tentuin tadi, udah tinggal ya seperti biasa. Ini kan kita gabungin aja area kali R, habis itu ini V-nya kita gabungin aja dalam satu tempat, kan ini R yang in dari R, R plus delta R yang out gitu. Ingat juga akumulasi 0, habis itu ya bisa simplifikasi bagiannya jadi limit-limitkan segala seperti biasa. Pada akhirnya kita memiliki min min dr kuadrat v l theta per dr. Nah, kita simplifikasi jadi ini minnya hilangin aja kan ini sama dengan 0. Jadi kita hilangin aja nggak apa-apa. Barang mau aja mau hilangin atau nggak, tapi aku hilangin aja. Nah, habis itu kita langsung turunin integrasi. Kalau integrasi kan ini kan D ini langsung keluar, D-nya langsung hilangin. Habis itu sisi sini diintegrasi 0, diintegrasi jadi konstanta, jadi C1. C1-nya
yang ini hanya ruas kiri R kuadratnya kita pindah ke bawah. Jadi C1 per R kuadrat. Habis itu kita apa namanya? V L theta-nya kita eh, buka menjadi tau L theta. Habis itu, nah, tau L theta itu kita membutuhkan appendix B1. Nah, ntar aku buka appendix B1 dulu. Nah, appendix B1, dia kan kita memiliki tau L theta. Gak HD banget. Nah, ini, atau L theta itu yang ini. Min, mu, bla 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 ini. Itulah. Ini yang ini aja lah. Yang min mu, R, dr, V theta per R plus per R, dVL, d theta. Jadi kok ingat ini kalau misalnya yang apa namanya? Yang Cartesian kan masih simpel-simpel aja. Ini dia ada panjang dikit lah. Nah, tinggal masukin aja plopin gitu. Dia masukin DVR-nya kan nggak berubah ya, wes. Coret aja nol. Habis sisanya cuma ini kan. Mu-nya kita pindahin ke sini jadi seperti mu. Ini ingat min-nya juga pindah. Nah, habis itu aku bisa simplifikasi. Mu kan dia bukan fungsi dari apapun kan. Jadi dia langsung digabungin sama konstantanya jadi aku misalnya C2 ini, aku boleh tinggal jadi C2 aja nggak apa-apa. Habis itu LDR ini yang tadi LDR ini kita N-nya pindah ke sini. Jadi bagi jadi ini jadi R pangkat 3. Kita habis itu integrasi. Jadi ini D-nya lepas. Integrasi ini. Jadi kan ini N-nya sebenarnya jadi min 1/2 R kuadrat. Min kali min jadi plus kan. Nah, ini jadi plus ini. Jadi V theta sama dengan C2 per 2 R kuadrat plus C3. Habis itu V theta sama dengan C2 per 2 R plus C3 kali R. Gitu. R-nya pindah ke sini kan. Kalikan sini. Jadi 2R. Pindah ke sini. C3-nya kali R gitu. Nah, habis itu kita simplifikasi lagi. Ini lanjutan dari tadi ya. Ini bagian yang sama. Kan C2 per 2L tadi. Nah, aku simplifikasi lagi. Dua kan bisa langsung disimplifikasi lagi. C2 per 2 jadi C4 gitu. Ini cuma untuk upaya untuk eh, sampai dia cuma sisa L aja lah. Supaya dia sisa unsur yang penting-penting aja. Jadi pada akhirnya kita memiliki V theta sama dengan C4 per R plus C3 kali R. Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kejauhan. Ya wes, sepertinya nggak ada pertanyaan. Nah, kita lihat dulu eh EOCOM. EOCOM ini dia apa namanya? Kita menggunakan nah ini dia B dia kan dia nutunin fluid. Kita udah dibilang sama soalnya. Di soalnya kita bilang dia Newtonian fluid. Berarti kalau dia udah Newtonian fluid, kita langsung bisa pakai tabel B6. Nah, tabel B6 BSL habis kita sesuaiin sama sama ini B6. Nah, kan B6 dia equation of motion for a Newtonian fluid gitu kan. Langsung cari yang cylindrical koordinat untuk V theta. Kita cari V theta. Nah, kita langsung masukin semua ini langsung dimasukin ke ya penyelesaian kita. Penyelesaian kita langsung semuanya dimasukin. Nah, kita lihat dv theta per dt, ya kan dia sedi set, coret. VR, coret, 0 kan. dv theta terhadap theta nggak berubah, coret. dv theta terhadap dz nggak berubah, coret. VR, coret, nggak sama dengan 0. Habis itu dp nggak kan dp-nya nggak berubah, p-nya nggak berubah ya wes dp per dt sama dengan dp per dt sama dengan 0. Habis itu mu kali ddr super R, DDL, LT, LVT, itu kan dia ya udah ini kan udah R kan V-nya kan merupakan fungsi R kan ya udah ini udah aman, ini udah aman. Habis itu V theta sebagai fungsi theta bukan, dV theta sebagai fungsi z bukan, dVR nggak berubah. Habis itu gravitasi. Nah ini sebenarnya gravitasi ini sebenarnya maksudnya sih ke arah D-nya, ke arah theta itu nggak ada kan sebenarnya. Kita juga ignore gravitasi juga kan. Habis itu kita sisanya apa aja? Sisanya kan cuma ini nanti. Kan ini ruas ini kan aku pisahin sebadangannya sini. Ini sebenarnya artinya ruas kiri, ruas kanan gitu.
Ini ruas kanannya, ruas kirinya habis kan, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu kan. Nah, apanya? Ruas kirinya 0 sama dengan mu DDL kali per L DL L V theta ini, sisa ini. Dau-nya ingat diubah menjadi D gitu. Habis itu kita langsung integrasi aja. Ini mu-nya kita langsung kali sini kan 0. Habis itu DDL kita DL-nya pindah ke sini, integrasi jadi C1. Nah, seper L DDL L V theta sama hanya aman kan. Masuk R-nya pindah ke sini jadi kali C1 kali R. Habis itu DDR pindah harus kita integrasi lagi R jadi R kuadrat per 2. Habis itu plus C2 tambahin konstantanya. Sedangkan R V theta. Harus aku pindah ke sini ya. Ininya tuh. Maaf ya guys, ada suara. Maaf ya guys. Habis itu ada sama dengan R V theta. R V theta kita ke sini. V theta sisanya R-nya pindah ke sini kan. Eh, Dibagi berarti kan C1 bagi R kuadrat per R. Ya, nah C1 kalikan R jadi kan. R-nya kan bagi R kuadratnya jadi R aja. C2-nya bagi R jadi C2 per R gitu. Habis itu kita simplifikasi lagi. Simplifikasi lagi nanti C1-nya C1 per 2-nya kita jadikan C3 sudah gitu. C1 per 2-nya C3. Habis itu V theta-nya sebenarnya C3 kali R plus C2 per R. Nah, kalau kita bandingkan antara shell momentum balance sama EOC sama kan sebenarnya. Kan dia bedanya cuma posisinya aja kan. C4-nya kalau di sini kan yang konstanta per R-nya kan di sini kan. Ini yang kali R aja sini kan. Ya udah sama sebenarnya. Nah, kalau gitu ya wes kita langsung masukin BC aja. Jadi putar-putar aja. Nah, kita uji BC. Aku pakai yang ini ya, yang hasil dari momentum balance supaya konstantanya ya pakai konstanta yang shell balance saja. Nah, itu kita udah tahu BC dari apa namanya? BC dari R BC dari pas dia L sama dengan L1, V theta sama dengan omega 1, terus itu di L2 sama dengan V theta sama dengan omega 2. Dia pokoknya ini V theta ini udah dalam bentuk angular velocity. Nah, jadi dia langsung berikan theta dia aman lah. Habis itu kita masukin BC aja. Nah, BC kan tadi banyak persamaan kita kan tadi kan V theta sama dengan C4 per R plus C3 kali R. V theta-nya langsung jadikan W W1 nya omega 1 sama dengan C4 per L1, R-nya tadi sini kan plus C3 kali L1 omega 1 min C3 kali L1 gitu kan kita pindahin aja. Ini kan pindah sini jadi min C3 kali W1 nya C3 kali L1-nya kita pindahin sini. Habis itu kita kalikan L1 jadi ke sini. Ya, habis itu sama dengan C4. Habis itu kalau kita simplifikasi nanti pada akhirnya omega 1 kali L1 min C3 kali L1 kuadrat gitu. Tinggal di pindah-pindahnya simplifikasi aja supaya kelihatannya lebih bagus lah. Nanti pas mau evaluasi kayak dia beneran vetatnya sama dengan omega 1 di L1-nya benar atau enggak itu lebih gampang lah. Habis itu kita uji BC2. Karena tadi dia C4 pada L1, C4 kita udah tahu. C4 tadi kita udah tahu. C4 kita tahu sebagai omega 1 kali L1 min C3 kali L1 kuadrat. Kita tinggal masukin ini kan jadi ini C4-nya sini kan per L2 plus C3 kali L2 kita pisah ini supaya dia lebih gampang disimplifikasi. Ini pindahin ke sini, ini pindahin jadi ini bagi jadi dua lah, dibagi jadi dua bagian lah. W1 omega 1 kali L1 per L2 min C3 kali L2 L1 kuadrat per L2 plus C3 kali L2 ini udah. Habis itu kita pindah-pindah ini pindah ke sini jadi min ini. Habis itu kita C3-nya kita simplifikasi jadi kan C3 ini kan kali L1 kuadrat per L2 sama L2 ini kan. Jadi kita bisa pindah-pindah. Makanya C3 kali L2 min L1 kuadrat per 2. Udah kan aman. Habis itu kita bagi pindahkan kita mau tentukan value dari C3 kan. Jadi kita ini bagian ini kita bagi pindah ke sini. Dan gini kan. Simpel habis itu kita ya usahakan itu simplifikasi. L2 jadi L2 kuadrat per L2 min dari L2 ya ini L2 kuadrat min L1 kuadrat per L2
W2 kali L2 min W1 kali L1 per L2. Ini tinggal coret aja L2-nya saling mencoret kan. Habis itu pada akhirnya kita memiliki C3 sama dengan omega 2 kali L2 min omega 1 kali L1 per L2 kuadrat min L1 kuadrat. Dan ini udah C3-nya udah selesai. Nah, berarti kita tinggal masukin aja. Nah, V theta sama dengan C4 per R. C4 kali C4 per R plus C3 kali R. Berapa panjang ini kan? Ini C4 kita. C4 kita per R plus C3 kita kali R. Nah, habis itu kita ya usahakan simplifikasi lah. Ini sebenarnya kalau kalian sudah sampai sini ya aman aja sih. Cuman ya usahakan dipercantik dikit lah supaya bisa bisa dievaluasi sendiri. Habis itu W1 kali L1 per R min ini bla 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 bla. Habis itu hanya omega 1 kali L1 per R kecil plus omega 2 kali L2 bla 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 R min L1 kuadrat per R. Nah, ini kan kalau misalnya ini udah hasil akhir kita. Nah, kalau misalnya kamu mau cek dia beneran apa ya? Kalau dia misalnya R kecil ini sebelum L1, dia hasilnya memang W1-nya omega 1 atau enggak, omega 2 atau enggak. Nah, kita cek aja omega 1 kali R1 per R1 kan kecoret full. Habis itu misalnya R1 kali R1, ini R1 ini maaf ya. Hanya ini R1 dia, ya pada akhirnya dia mencoret-coret, pada akhirnya nanti sisanya cuma W-nya omega 1. Nah, sama di kan udah di pada akhirnya kita memiliki velocity profile. Velocity profile itu cuma menggambarin bagaimana bagaimana dia kecepatannya dia ya secara fisik dia gimana dia. Biasanya biasanya ininya harusnya lurus ini. Ya kan ininya lebih lambat gitu. Harusnya garisnya lebih kecil lah. Nah, gitulah. Pokoknya di tengah dia W1, di luar W2. Nah, kalau misalnya kita gambarin ya kita coding ke Python gitu dia misalnya kamu mau kasih tahu kayak gimana bentuknya gitu lah. Ini nggak penting. Tapi kalau misalnya gambarin misalnya kamu shell momentum balance kamu nggak sesuaiin gitu. Sesuaiin jadi angular velocity, angular momentum ya hasilnya beda banget. Yang angular momentum dia bentuknya gini. Kalau dia misalnya nggak diubah menjadi apa namanya angular momentum balance dia bentuknya gini jadi beda banget kan dia ya udah kamu harus nanti juga apa namanya nanti ya hasilnya beda gitu kalau kamu nggak nyesuaiin gitu ya pokoknya gitu aja. Nah, itu untuk kuis kelas A aja ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Mau nanya Han, Oke. itu kan tadi di akhir dapat V theta, coba ke sebelumnya. Hmm. Nah itu, tadi cara ngeceknya berarti tadi R kecilnya itu dimasukin uh, yang BC tadi ya? Gimana cara ngeceknya tadi? Itu pertanyaanku. Maaf. Misalnya Uh, kalau R-nya dia R kecilnya kita ubah jadi R1 kan dia kita BC-nya kita mau cek dia beneran pas di R1 dia omega 1 atau enggak kan. Nah, itu kita R-nya kita tinggal ganti R1 aja. Nanti kamu cek sendiri, nanti akhirnya dia jadi W1. Pada akhirnya nanti dia VT sama dengan omega 1. Cek aja sendiri kalau mau. Oke Oke, Han, thank you. kayak gitu aja. Ya, aman-aman. Ada pertanyaan lain nggak? Ya udah. Udah nggak ada pertanyaan nanti kalau mau tanya aja nanti chat aja seperti biasa. Tapi jangan malam-malam ya. Jangan. Nah, aku mau bahas soal soal EOC doang nih. Hanya cuma jelasin EOC doang, angguran momentum lagi. Cuman ini kan EOC, jadi nggak terlalu mementingin. Udah sesuai lah. Dia udah menggunakan appendix, dia udah langsung sesuai gitu. Nah, tapi bedanya dia ini unsteady. Jadi dia sebagai fungsi waktu. Nah, sebenarnya ini dia nggak ada EOC dia ya simpel-simpel aja. Nggak perlu coret-coret gitu lah. Nah, kita kan memiliki kasus
rotary viscometer ini udah dikasih tahu kan. Ini cuma nyocot. Eh, Rotary viscometer constructed from two concentric cylinder. Concentric cylinder berarti kan silinder dalam sama silinder luar. Kan radius KR sama R. Tuh kita udah BC kita berarti kan. Inner cylinder berubah mulai bergerak pada T sama dengan 0 dengan angular velocity omega 0. Nah, habis itu kasih tahu edge effect sama apa namanya? Edge effect-nya bisa di neglect. Jadi pas dia kayak apa ya? Pas dia mulai kan biasanya kan ya lebih lambat lah gitu lah. Kita asumsikan kayak apa ya? Mana ya kalau jelasinnya? Dia udah kayak nggak ada faktor pengoreksi yang lain gitu lah dia. Jadi kita udah asumsikan dia kayak udah lumayan ideal untuk sebenarnya untuk apa namanya? Untuk unsteady state gitu. Nah, habis itu dia dikasih tahu bahwa propertinya dia dia hanya mengikuti Newton's law of viscosity. Berarti kalau dia mengikuti Newton's law of viscosity, berarti dia Newtonian fluid. Berarti udah langsung pakai base L appendix B6. Nah, habis itu kita disuruh derive questionnya menggunakan equation of change. Equation of change. Habis itu kita ditulis asumsi-asumsi sama postulatnya. Habis itu define boundary conditionnya. Habis itu dikasih tahu explain strategi untuk menyelesaikan PDE-nya gitu. Nah, gimana ini? Nah, kita sebenarnya ini lebih simpel aja. Kita gambar model fisiknya, KR dia bergerak pada omega theta di apa namanya? Di dindingnya dia diam. Berarti kan dia udah berarti V theta-nya sama dengan 0. Nanti aku bahas BC-nya. Kita tahu postulatnya dia Newtonian fluid, dia cylindrical coordinate. Habis itu kita bergerak secara V theta. Artinya bergerak secara berputar, hanya tangensial. Kita bisa simplifikasi bahwa kecepatan ke arah R-nya dia 0, VZ-nya sama dengan 0. Ya, jadi nggak ada gerakan ke atas gitu. Habis itu kita ada gerakan secara ini kan unsteady kan dia. Unsteady dia merupakan fungsi waktu, habis itu delta P sama dengan 0. Kita bisa asumsikan dia delta P sama dengan 0 karena ini nggak tulis di soal sih kan. Cuman kita bisa asumsikan gara-gara apa namanya? Dia berputar gitu lah, dia kayak apa ya? Kayak di seluruh posisi apa namanya? Posisi silinder dia apa namanya? Udah konstan gitu lah. Udah tekanannya udah konstan gitu. Sama kan ini aku udah jelasin tadi. Kalau misalnya ada penggerak mekanisnya, kita bisa asumsikan juga namanya kalau dalam kasus apa ya? CSTR gitu atau nggak kayak viskometer gitu, dia apa namanya? Dia nggak ada perbedaan tekanan gitu lah. Nah, kita juga bisa ignore gravity-nya, dia berputar bukan ke arah atas atau bawah gitu, bukan arah vertikal. Nah, habis itu kita gunakan equation of motion tadi. Equation of motion tadi yang kita samakan cylindrical ke arah tangensial. Berarti kita menggunakan B65 lagi. Nah, sama-sama ini sama, cuman tadi kan kita mencoret V theta d theta per dt-nya kan, tapi sekarang enggak kan, enggak ada dia memang fungsi waktu. Jadi kita enggak boleh nyoret. Kalau lebih yang lainnya sama, dia bukan fungsi theta, dia bukan fungsi z-nya z. Jadi kita langsung coret aman gitu. Masuk sisanya cuma rho kali dvt. Ingat ini masih parsial jadi pakai dou ya. Jadi dou v theta per dou t sama dengan mu kali uh, dou dl per bla 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 sama lah. Nah, habis itu kita simplifikasi lagi. Ya sebenarnya gini sebenarnya kita ini bisa disimplifikasi lebih bagus lagi sih. Cuman ya bisa selesai sini aman, bisa dibiarin di sini aja aman. Habis itu kita tandain boundary value conditionnya. Kan ini dia parsial, berarti kita perlu IC sama BC kan. IC-nya T sama dengan 0, R sama dengan R dimanapun, V theta sama dengan 0. Kan dia belum gerak. Habis itu T lebih dari 0, R di KL atau di silinder kecilnya, silinder dalamnya, dia berputar dengan kecepatan omega 0.
dia kan dia apa ya? Dia konstan kan dia kecepatannya kecepatannya dia nggak berubah dari omega nol nih. Udah. Maksud terlebih dari nol di dinding luar, kita sebenarnya nol, no shift condition seperti biasa. Nah, habis itu cara misalnya separation variable bisa. Misalnya, ya sebenarnya kan dia hanya apa namanya? Dia nggak infinite dia, batas BC-nya nggak infinite, berarti kita pakainya separation variable. Kalau misalnya BC-nya infinite, berarti kita pakai combination variable gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, ini aku bisa simplifikasi lebih lanjut sih. Aku udah lama ngerjain sih. Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, ini lebih kayak ya simplifikasi sebagus mungkin, habis itu masukin BC-nya. Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke pertanyaan dulunya. Pertanyaan terakhir aja sebelum masuk ke materinya rapid. Nah, ini sebenarnya mirip dengan kasusnya quiz tadi. Cuman dia ini menggunakan plat. Dan ini kita punya plat 1 sama plat 2. Kedua platnya dia bergerak. Dia habis itu platnya kepisah dengan jarak B, B besar ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, dua plat paralel ini bisa ya bla bla bla. Cairan incompressible yang profil kenaikan viscosity-nya mengikuti hukum Newton's law of viscosity. So, dua plat digerakkan ke arah X positif dengan kecepatan plat atas V1. Nah, ini V1 dan plat V2, kecepatan plat atas lebih besar daripada kecepatan plat bawah atau V1 lebih V2. Ini sebenarnya soalnya sama gambarnya agak kontradiktif ya. Katanya kan plat atas lebih besar kecepatannya, tapi kan plat atas kan V2 gitu. Jadi aku mau gunakan asumsi bahwa V1 itu di atas, V2 di bawah, jadi gitu. Jadi nanti aku gambar sendiri lah. Langsung gravitasi bekerja ke arah sumbu Y negatif. Gunakan konsep shell momentum balance, tentukanlah ini segala inilah. Nah, kita disuruh ini lah segala inilah. Nah, aku kan tadi digambarkan dia V2 di atas, V1 dia di bawah, tapi aku ngikuti soalnya aja yang di bawah nih. Bahwa V1 yang di atas, V2 di bawah. V1-nya lebih cepat, V2-nya lebih lambat dibandingkan V1. Nah, kita tulis asumsi atau postulat kita. Vx dia nggak sama dengan 0 kan. Yang bergerak kan ke arah Vx ini kan, ke sini. Set, gitu. Dia nggak sama dengan 0. Lalu V semua VZ-nya 0. Habis itu Vx-nya dia merupakan fungsi Y. Ya, ini kan dindingnya kan ya berefek pada di dindingnya lah. Habis itu kita tulis analisis flux-nya. Analisis flux-nya seperti biasa. Uh, 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 namanya merupakan fungsi dari kita. Habis itu sama nih. Nah kan yang tadi kasus tadi kita bisa asumsikan uh, ini uh, VXX-nya ini kita bisa biarin aja, bisa dihilangin. Tapi gara-gara ada perubahannya, kita asupun ada pergerakan plat secara mekanis, kita masih harus mengasumsikan bahwa ada perubahan tekanan. Gara-gara kalau misalnya uh, dalam apa namanya dalam silinder itu kan dia udah apa ya udah berputar terus lah dia udah jadi dia secara logika dia udah teraduk teraduk itulah teraduk lah jadi dia tekanannya konstan tapi kalau dia misalnya dalam plat panjang itu kalau dalam plat panjang itu dia kayak fluidanya belum sampai situ lah jadi tekanannya ada perubahan tekanan antara awal sama akhir gitu. Jadi kalau dalam kasus plat kita harus menuliskan ada perubahan tekanan gitu. Jadi nggak ada perubahan tekanan, kita harus membiarkan adanya Vxx ini. Ada yang bingung nggak cara jelasinnya itu?
Nah, wes, kita lanjut aja dulu. Kita kan kita gambar dulu elemen volumenya atau ya flux analisisnya itu. Ini yang simpel aja dia. Ada ada yang ke arah XX, ada yang ke arah YX gitu. Simpel-simpel aja. Terus itu areanya yang YX, yang mengenai YX itu L kali W. eh, yang ke XX itu dia delta Y kali W. Oh ya, ini platnya dia. Ini dia platnya, kalau nggak salah dia infinite ya. Betul, betul, betul. 21 V2. Nah, ini dia panjang W-nya tak terhingga. Berarti kita dari 0 sampai tak terhingga gitu dia. Nggak terlalu penting sih, cuman secara notasi notasi aja. Nah, habis itu kita shell momentum balance seperti biasa. Eh dan input oh ya, Pak. Kan ini dibilang bahwa ada gravitasi yang bekerja ke arah sumbu Y negatif. Cuman kita bergeraknya secara apa ya? Ke arah horizontal, makanya kita bisa langsung asumsikan nggak ada juga. Karena sebenarnya kalau misalnya ada gravitasi yang bergerak, yang mengefek pada sistem, berarti kan nanti ada VY. Sebenarnya kan VY kan nggak ada juga. Jadi kita asumsikan yang ke arah X, yang menghambatkan atau membantu ke arah X itu nggak ada, kecuali perubahan perbedaan tekanan sama pergerakan platnya. Jadi kita asumsikan gravitasi nggak ada juga sebenarnya. Meskipun udah dibilang kalau ada ke arah sumbu X, ada ke arah gravitasi sumbu Y, tapi kita kan ke arah X ya udah nggak penting kan. Nah, habis kita sama motor balance. Ini ingat ini linear, linear berarti kita nggak kalikan R gitu, kan memang nggak ada R juga. Jadi area yang YX kali V YX, area XX kalikan V XX itu. Nah kan ini dia di Y yang masuk kan di titik Y sama di titik X sama dengan 0. Jadi kan kalau kita gambar berarti dia di sini lah kan Y sama dengan Y habis itu X sama dengan 0 ini kan. Maksudnya sama dengan 0 sih. Sebenarnya di sini sih. Nah, mulainya di titik sini gitu. Habis itu AYX AYX di habis itu outnya di Y plus delta Y sama di X plus X di infinite di jauh sana tuh. Oh, tulisnya ada di gravitasi ya. Sebenarnya ini maaf ini ada salah tulis sih. Ini harusnya nggak ada gravitasi sebenarnya ini. Maaf ya. Nanti aku perbaiki nanti sih. Misalnya ini ignore aja nih, ini yang bagian gravitasi ini. Ini gravitasi apa saja udah nggak dipikirin. Pokoknya sama. L-nya A kali YX itu L kali W. Habis itu A XX itu delta Y kali W, tinggal kali. Habis itu kita bagi sama elemen volume L kali W kali delta Y. Habis itu kita limit seperti biasa. Habis itu ini bagi L. Ini aku udah hapus G-nya sini sih. Habis itu sama min bla ini namanya min kan ini kan ini. Nah, kenapa dia min? Ya kan Y min Y plus delta Y harusnya kan Y plus delta Y dikurangin Y gitu kan diferensial gitu kalau ingat metnom gitu dia jadi uh, harusnya dia kalau dia Y di depan Y plus delta Y-nya di belakang harusnya dikurangin berarti kan negatif kan berarti min dv YX per dy plus P gini karena P di 0 sama P di infinite habis itu Vx kan konstan di ya posisi X. Berarti kita bisa coret aja kan positif min negatif positif kurangin hal yang sama ya udah hilang kan berarti jadi nol gitu. Jadi sisanya cuma P0 min P infinite. Seharusnya ini ya aku sudah catat sih. Ini seharusnya dia P biasa bukan P cantik ini. Dia bukan P yang namanya yang bulat-bulat tuh. Jadi soalnya gini aja. Nah, habis itu tinggal pindah-pindah ruas seperti biasa. eh ya tinggal pindah habis itu integrasi ya integrasi oh ya ini ingat eh, V-nya kita ubah menjadi tau ingat integrasi kan hanya V sama dengan tau Eh, 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 habis itu kita gitu ya integrasi ini gak ada y-nya jadi ada y-nya gak ada integrasi habis itu ada konstanta tau yx-nya kita jabarkan menjadi bentuk shear stress biasanya
Jadi dia min mu kali dvx per dy. Mu-nya pindah sini jadi min. Habis itu dy kita pindah sini untuk integrasi, kita integrasi hasilnya jadi min min p infinite per 2 pi 2 apa namanya? 2 mu L kali kali Y kuadrat plus C1 kali Y plus C2. Nah, itu Vx-nya. Habis itu kita punya BC kita. BC kita kan kita udah tentuin tadi di Y sama dengan 0. Di Y sama dengan 0 itu maksudnya, nah Y sama dengan 0 itu yang ini, yang atas ini. Habis itu V-nya Y sama dengan B kita asumsikan di sini, di V2 ini, di plat yang bergerak dengan kecepatan V2. Habis itu ya kita tinggal tulis di Y sama dengan 0, Vx sama dengan V1, Y sama dengan B, Vx sama dengan V2. Kita uji BC. Uji BC-nya tinggal masukin aja. Kan Y sama dengan 0, berarti kan ini 0, ini kalikan 0, 0. C1 kali 0, 0. Habis itu saya C2. C2 berarti sama dengan V1. Habis itu uji BC 2. Ya di mana Y sama dengan B, Vx sama dengan V2. Dimasukin, konstannya substitusi Y-nya menjadi B kuadrat, dari B, jadi B kuadrat plus B. Habis itu C2-nya kita substitusikan menjadi V1. Tinggal pindah-pindah ruas, pada hasilnya kita memiliki C1 sama dengan V2 min V1 per B plus P0 min P infinite per 2 mu L kali B. Itu panjang-panjangnya tinggal kita masukin ulang ke rumus yang ini tadi. C1-nya kita ubah, C2-nya kita ubah. Kita memiliki rumus panjang ini. Kita habis itu simplifikasi, hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kamu mau cek apa namanya? Kalau misalnya di mana itu hasilnya ya beneran V1 atau V2, kita ya kan ini misalnya kalau B ini Y-nya kita jadikan B, jadi B kuadrat, habis itu Y kuadrat jadi B kuadrat kan. Ini kurang ini jadi 0. Ini 0, ini habis. Habis itu V2 min V1 Y per B plus V1. Ini Y jadikan B, berarti sisanya V2 min V1 plus V1. Berarti kalau kita kan tanya V1 min V1 plus V1 berarti sisanya V2. Berarti padanya Vx sama dengan V2. Berarti kalau kita cek ulang berarti ya benar sudah BC kita. Nah, sebenarnya profil kecepatannya gini, cuman agak aneh dikit sih. Ini V bisa dibagusin dikit lah, cuman ya udah dapat konsepnya dikit lah. Ini V2 di sini kan dia lebih lambat, V1 dia lebih cepat, berarti dia lebih ke depan dibandingkan si V2 tadi lah. Nah, besok kita disuruh cari average velocity-nya. Average velocity itu dia apa namanya? Uh, volumetric flow rate-nya bagi areanya. Tinggal integral seperti biasa aja. Ya, aku udah jelasin kemarin, cuman ya kan dia dy dz kita integralin menjadi w kali b kan, kita integralin aja. Habis itu atasnya w kan apa namanya? dz dz ya, dy. dy kan merupakan fungsi fx kan merupakan fungsi y, tapi bukan fungsi dz, bukan fungsi z. Berarti kita tadi kita hasilnya kan w-nya kan nanti tinggal sisanya W kali bla bla bla. Habis itu bawahnya W kali B. Berarti W-nya saling mencoret kan. Habis sisanya di bawah B doang. Sisanya 0 sampai B Vx kali dy. Habis itu tinggal integrasi bla 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 bla. Ini sebenarnya kan ini dia cuma penambahan biasa. Jadi kita tinggal apa namanya? Tinggal tambah ini hanya integrasinya nggak susah lah, tinggal tambahin aja. Y jadi Y kuadrat per 2, habis itu Y kuadrat menjadi Y pangkat 3 per 3, Y per B jadi Y kuadrat per 2B, simpel lah, habis itu V1 jadi ada Y-nya gitu. Lalu kita tinggal simplifikasi ulang, pada akhirnya kita memiliki average velocity-nya menjadi min P0 min P infinite per 2 mu L kali B kuadrat per 6 plus V2 min V1 per 2 plus V1. Nah, habis itu sisa lainnya mass flow rate. Mass flow rate itu cuma yang tadinya yang ini bagian atas ini. Habis itu kita kalikan apa namanya? Kalikan rho-nya. Pada akhirnya kalau disimplifikasi nanti di akhirnya jadi rho kali area kali average velocity. Udah. Pertanyaan dulu nggak?
Pip, Ah, sip. Pip, udah selesai Pip. Muah, muah. Ya, bentar. Oke, oke, baik, baik, baik. Ganti share-nya screenmu ya. Sip. Kasih. Bentar. Sedang memasang eh, alat. Di mana? Nah, di share. Sip. Oke guys, di sini aku bakal bahas materi-materi yang pernah keluar, tapi mungkin belum secara jelas diajarinnya sama dosen-dosen kita. Ini nanti kita bakal bahas order of magnitude. Nanti juga di setelah ini kita bakal bahas tentang non-Newtonian fluid. Nah, ini order of magnitude itu cuma keluar sekali, tapi aku nggak tahu bakal keluar atau enggak ya. Pak Mus waktu itu nggak ngomong bakal keluar atau enggaknya, tapi ya setidaknya kalau misalnya keluar bisa siap lah sedikit. Nah, eh, kamu geser. Nah, oke. Jadi di sini ada soal. Sebelum ini tahun berapa lupa, tapi kayak gini bunyinya. Jadi ada backstory-nya dulu tentang Navier-Stokes equation yang merupakan sistem yang kompleks itu ya. Nah, dia tuh karena kompleks dia tuh kita harus simplifikasi dengan cara mengabaikan beberapa term yang dibandingkan sama yang lainnya itu kecil. Nah, dengan konsep yang namanya order of magnitude gitu. Nah, menggunakan konsep order of magnitude ini buat sebuah permasalahan tentang boundary layer itu kita disuruh menunjukkan kalau ketebalan dari boundary layer itu ditunjukkan dengan persamaan di bawah itu. D sama dengan L per akar dari bilangan Reynolds. Di mana L-nya itulah panjang dari objek. Dan R-nya itu adalah bilangan Reynolds-nya yang dijabarkan dengan R sama dengan rho VL per mu. Nah, gini skema dari boundary layer tuh. Jadi di sini tuh kalau misalnya ceritanya di sini ada cairan ke arah kanan, ke arah kanan, bertabrakan sama sebuah pelat tipis. Dia tuh akan membentuk suatu lapisan boundary layer, di mana di luar boundary layer itu kecepatannya akan konstan, yaitu sesuai dengan V tahingganya ini. Tapi di dalam boundary layer itu terjadi yang kayak di inilah kayak di soal-soal PT sebelumnya kayak no sleep, habis itu ada stress shear stress dan lain-lain. Itu terjadi semua di dalam boundary layer. Jadi di luar boundary layer-nya itu eh, semuanya itu konstan kayak kecepatannya tuh paling enggak. Nah, di sini skala D atau ketebalan dari boundary layer itu jauh lebih kecil daripada panjangnya L. Jadi di mana tebal boundary layer itu cuma setipis mikrometer, jadi kayak tipis banget dibandingkan bendanya yang kira-kira skala sentimeteran lah itu artinya kayak anggap aja kayak penggaris. Boundary layer-nya sangat tipis banget lah intinya. Nah, equation yang kita bakal gunain itu adalah pertama, ini apa coba? Ini adalah equation of continuity atau dari neraca massa ya. Equation of continuity, terus dua equation of motion yang dari unsur X dan dari arah X dan arah Y. Kita sederhanakan dulu equation of motion-nya. Dengan apa? Dengan 4
empat postulat ini. Pertama, tekanan seiring lapisan boundary layer itu sangat tipis. Jadi dianggap tekanan seiring lapisan boundary layer itu dianggap konstan karena dia itu sangat tipis gitu loh. Nah, ini bisa kita coret-coret ya, bisa harusnya. Sip. Jadi karena tekanan itu sangat tipis, itu dia bisa mencoret ini. Coret, coret. Gitu. Mereka berdua bisa dicoret. Oke, mereka berdua bisa dicoret. Dari selanjutnya itu tidak ada aliran ke arah Z. Berarti makanya aku nggak gunain eh, EO, EOM yang arah Z. Kita cuma pakai yang arah X sama Y. Nah, ini kita coret. Terus pengaruh gravitasi eksternal bisa kita abaikan. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret juga. Next, steady state. Berarti nggak ada ini. Ini. Ini juga nggak ada VZ, berarti bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret karena ada VZ-nya. Sip. Jadi kita punya apa? Oh ya, ini jangan lupa dicoret juga. Ini coret, karena kan arah Z juga ini. Ini menutupin aja ya. Dapat ke pensil aja lah. Nggak enak pakai pen tab-nya, Pak. Mending pakai. Oh. Nah, kita lanjut. Nah, kan steady state ya. Berarti sisanya cuma apa? Sisanya cuma ini doang. Do Vx per do X tambah do V per do Y buat yang OC-nya. Terus duanya ini itu sisa dari yang EOM yang arah X dan arah Y. Nah, yang bawahnya ini yang arah Y itu kita abaikan. Kenapa? Karena kita fokus arah aliran X aja. Karena kan di sini kan arah X itu kan kanan ya. Arahnya kanan. Sedangkan kalau Y itu ke arah atas. Dan kita nggak perlu mencari aliran ke arah atasnya gitu. Jadi arah Y itu kita abaikan. Next. Kita terapkan namanya order of magnitude. Jadi di sini kita tuh pakai perandaian dan perasumsian gitu loh. Jadi gradien kecepatan X pada arah Y. Jadi kalau misalnya apa namanya gradien itu kan kita lihat sini ya, itu makin ke atas kan makin makin gede ya kecepatan eh, apa istilahnya eh, kecepatannya semakin dekat sama boundary layer-nya. Nah, gradien kecepatannya itu berskala dengan seiring tebalnya boundary layer dengan variasi maksimumnya itu kecepatan di luar boundary layer sehingga ini. Nah, maksudnya apa? Jadi eh, do Vx per do Y itu apa namanya? Ini eh, gimana ya? Colok lagi dah kalau gitu. Tidak. Gak enaknya Canva tuh dia tuh kalau pakai pen tab dia ngebug. Jadi kalau misalnya ini dia tuh do Vx per do Y dia tuh akan meningkat ketika theta hingga meningkat. Dia juga akan menurun si do Vx per do Y itu akan menurun ketika deltanya itu menurun. Jadi kalau deltanya itu menurun, do Vx per do Y itu akan meningkat karena semakin tipis boundary layer-nya, gradiennya itu akan semakin terjal. Kenapa? Karena kalau misalnya kita asumsikan tebalnya itu segini ya, tebalnya itu segini, itu gradiennya kayak gini, gitu kan ya, itu gradien kecepatannya. Sedangkan kalau misalnya tebalnya itu lebih tipis, cuma segini doang, dia tuh akan lebih terjal, lebih miring, ya kan? Semakin tipis dia akan semakin terjal juga gradiennya. Makanya akan seperti ini. Nah, terus kalau misalnya gradien kecepatan X pada arah X, itu juga itu berskala seiring panjang bendanya. Jadi semakin panjang bendanya, dia itu gradiennya akan semakin tipis, semakin kecil. Intinya gitu lah ya. Jadi berskala dengan eh, panjang bendanya. Jadi kayak do Vx per do X itu akan meningkat ketika Vita hingga itu meningkat dan akan menurun ketika kalau L-nya itu meningkat.
gitu. Nah, menggunakan LC, kita bisa mendapatkan hal yang sama pada gradien Y, kecepatannya pada arah Y, yaitu juga berskala dengan gradien kecepatan X pada arah X. Kenapa? Karena kita tahu kalau misalnya do Vx per dx tambah do Vy per do Y itu kan sama dengan 0 kan ya. Nah, karena dua ini menghasilkan angka yang sama atau 0 gitu ya, berarti mereka berdua itu berskala pada suatu skala yang sama. Karena kalau ini meningkat, ini juga akan meningkat. Ini akan meningkat juga nilainya. Ini menurun, dia akan menurun juga. Sehingga akan selalu menghasilkan 0. Makanya ini dia akan sama dengan bawahnya. Itu sebagai intro aja. Next-nya, kalau misalnya tadi yang terakhir ini, do Vy per do Y itu kita integralkan, do Vy per do Y kita integralkan, dia tuh akan menjadi Vy kan ya. Nah, kalau misalnya kita integralkan panjang tebal boundary layer, berarti dia akan menjadi gini, order of magnitude dari theta hingga per L dikalikan sama delta, ya kan? Nah, jadi dia tuh order of magnitude-nya itu, Vy itu akan semakin tinggi ketika deltanya itu semakin besar. Intinya gitu lah ya. Dalam bentuk skala aja gitu lah. Selanjutnya, kita masuk ke EOM. Kita bisa dapatkan bahwa kecepatan arah X berskala dengan kecepatan luar boundary layer, yaitu Vx sama dengan O kali V hingga. Nah, ini tuh logika simpel. Kenapa? Karena kalau aliran di dalam aliran dalam ini, kalau misalnya aliran luarnya semakin kencang, ya aliran dalamnya juga makin kencang dong Vx-nya. Dimanapun Vx itu berada. Jadi berskala secara linear dengan V hingganya gitu loh, si Vx-nya. Dimanapun Vx itu berada. Nah, sehingga untuk sisi kiri dari si EOM bisa kita dapatkan kedua term memiliki skala yang sama, yaitu kan sisi kiri dari EOM itu kan ini ya. Nih, yang ini sisi kiri dari EOM. Yaitu Vx do Vx per do X ditambah Vy do Vx per do Y kan ya. Nah, kita udah tahu semua itu. Vx-nya seperti apa, do Vx per do X-nya apa, do Vy-nya do Vx per do Y-nya berapa, Vy-nya berapa gitu. Dalam bentuk skala order of magnitude-nya. Jadi kalau kita kalikan, Vx-nya kan Vita hingga. Do Vx per do X-nya itu Vita hingga per L. Jadi order of magnitude dari ini, dia itu sama dengan berskala dengan Vita hingga kuadrat per L. Yang bawahnya juga sama. Karena tadi do V per do X-nya itu berskala dengan do Vita hingga per delta. Ya gitu. Vita hingga per delta. Vy-nya itu sama dengan Vita hingga dikalikan D per L. Order of magnitude sama nih. Ini sama dengan ini sama. Sama. Nah, karena dia itu sama, kita bisa gabungkan mereka berdua dalam satu berskala yang sama gitu loh. Jadi kayak bagian kiri ini, mereka berdua itu dua-duanya berskala dengan O beta hingga per L. Ini kuadrat. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kanannya. Itu ada turunan kedua, ya kan? Ada turunan kedua. Nah, untuk sisi kanan dari LM, turunan kedua dari kecepatan X terhadap X ya nih, do Vx, do kuadrat Vx per do X kuadrat, itu dia tuh dia kita bisa skalakan dengan gini. Karena kalau do Vx per do X itu kan sama dengan hingga per L kan ya. Nah, kalau diturunin lagi terhadap X, itu akan berskala secara kuadrat dengan L-nya kuadrat gitu loh. Nah, kalau terhadap Y, kalau saya do Vx per do Y itu sama dengan order of magnitude-nya theta hingga per delta, kalau diturunin sekali lagi, delta jadi kuadrat dong. Ya kan? Nah, kita dapat kalau misalnya turunan terhadap X itu order of magnitude-nya itu terhadap L. Kalau misalnya dia itu terhadap Y, order of magnitude-nya terhadap si delta. Nah, karena kita tahu kalau misalnya L itu jauh lebih besar daripada delta, kita bisa dapatkan kalau misalnya si
do Vx per do X, do kuadrat Vx per do X itu, dia tuh akan jauh lebih kecil daripada do Vy. Nah, penghapus mana penghapus? Do kuadrat Vx per do Y kuadrat akan jauh lebih kecil. Kenapa? Karena order of magnitude terhadap L. Kalau yang ini terhadap delta. Gitu. Jadi, ini bisa kita abaikan. Karena kita abaikan, itu tersisa apa? Tersisa persamaan seperti ini kan ya. Tersisa persamaan rho do Vx per do X plus do Vy per do Y. Ini kan ya, benar nggak sih? Oh, salah. Do Vy. Salah guys, nyata. Malah geser deh. Rho, kok geser lagi? Vx, do Vx per do X plus Vy do Vx per do Y itu akan sama dengan mu do kuadrat Vx per do Y kuadrat. Gitu. Nah, berarti dari ini kita bisa dapatkan kalau order of magnitude-nya itu akan mewakili seperti ini. Hasil hasil diubah bentuknya dalam order of magnitude-nya. Atau yaitu ada hubungan antara rho dikalikan theta hingga kuadrat per L, ada hubungannya dengan mu theta hingga per delta kuadrat. Ini tuh artinya tuh berskala atau apa sih namanya? Apa lupa namanya? Linear dengan sisi kanan sama sisi kirinya linear itu lah. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa tebal boundary layer itu berskala dengan berikut. Karena tadi dia tuh seperti ini, kita bisa otak-atik aja. Kanan kiri kita bagi sama rho, absolut deltanya kita pindah kiri semua, bakal jadi delta kuadrat per L. Itu berskala dengan mu per rho theta hingga. Kanan kiri kita bagi sama L, nanti yang sebelah kanannya itu akan berubah menjadi seper Reynolds number. Nah, kita akarin, dia bakal jadi do per L sama dengan 1 per akar R, ya kan? L-nya kita geser ke atas, dia bakal jadi seperti ini. Nah, do sama dengan do L per akar R. Ini harusnya bukan sama dengan ya, tapi dia tuh kayak linear gitu lah. Malah hilang dia, full hilang. Ini dia tuh berskala linear dengan akar ini. Nah, gimana cara biar kita ubah jadi sama dengan? Dia itu kalikan dengan sebuah konstanta. Mirip kayak inilah, mirip kayak apa? Analisis dimensi. Nah, kalau Anda analisis dimensi kan depannya kita kasihkan konstanta juga kan ya, biar kita dapatkan sama dengannya itu. Nah, nanti K-nya dapat dari mana? K-nya itu dapatkan dari percobaan. Ya, semoga bisa dipahami lah. Aku nih mencoba merisetnya sendiri. Tapi semoga nggak keluar ya. Karena kalau keluar tuh menjelaskan dalam kertas agak susah. Nah, kita masuk ke non-Newtonian. Nanti kalau misalnya tentang tadi tentang order of magnitude ada pertanyaan, boleh nanti tanyain aja, tapi nggak sekarang. Karena kita bakal mau masuk ke non-Newtonian dulu. Jadi di sini kita mengambil soal dari tahun berapa itu ya? Ini 2 kali keluar kalau nggak salah. Jadi ada fluida Bingham. Itu dalam sebuah pipa yang berdiri secara tegak lurus. Jadi pipanya itu tegak lurus kayak kemarin di tutor PT1 ya. Dia tuh ngadep ke atas. Dan bagian bawahnya itu ditutup. Anggap aja kayak
kayak apa ya? Kayak botol botol minum gitu ditutup gitu bagian bawahnya. Terus bagian bawahnya itu dibuka. Kalau misalnya di bagian bawah botolnya dibuka, apakah cairan itu akan mengalir? Kita harus cari berapa diameter minimum dari pipanya agar cairan bisa mengalir melalui pipanya. Nah, Bingham Food itu bersifat seperti apa? Kalau misalnya tahu RZ-nya itu, tahu RZ-nya itu lebih besar daripada tahu nol, dia itu kita eh, substitusikan tahu RZ-nya itu dengan ini. Min mu 0 do V Z per do R plus minus tahu nol. Nah, kalau misalnya dia itu eh, tahu RZ-nya itu positif, tahu nolnya juga positif. Kalau tahu RZ-nya negatif, tahu nolnya juga negatif gitu lah. Jadi tahu RZ dan tahu nol sama sign-nya. Sign-nya sama. Nah, tapi kalau misalnya dia tuh lebih rendah, dia itu akan apa namanya? Sama dengan nol. Defisit per do R-nya akan sama dengan nol. Nah, jadi kita targetnya apa? Kita targetnya adalah mencari di mana sebuah pipanya itu memiliki daerah di mana si tau RZ-nya itu pernah melebihi si tau nolnya gitu loh. Tapi kita harus jangan lupa kalau misalnya shear stress itu paling maksimum itu di dinding, paling minimum di pusat pipa, kalau nggak di permukaan udara, nilainya itu nol. Jadi kalau misalnya di pipa ini gini, kalau kita bikin kayak anggapnya grafik gitu ya, dia tuh shear stress tinggi di sini, turun, tinggi gitu. Itu grafik shear stressnya. Nah, dia itu kan kita udah gambarkan skemanya. Terus elemen volumenya seperti apa? Ya seperti biasa, kalau dia silinder, di elemen volumenya itu dia tuh kayak bentuk cincin, tapi ini aku potong sebelahnya doang ya, biar aku bisa gambarkan lebih enak. Kalau cincin kan nulisnya susah tuh. Jadi dari atas ke bawah, kita Z itu ngarah ke bawah ya. Karena Z yang ngarah ke bawah, GZ-nya itu akan positif. Karena Z yang ngarah ke bawah. Flux dari momentumnya itu, dia tuh pada apa? Flux momentum apa gradien ke arah Z, flux momentum Z gradien ke arah Z itu gimana itu? Gimana? Ini apa sih sebutannya? V ya. VZZ dari atas ke bawah, VRZ dari dalam keluar gitu. Terus postulatnya apa? Postulatnya itu nggak ada radial dan tangensial flow. Nggak ada aliran radial, nggak ada aliran tangensial. Jadi VR sama dengan 0, V θ-nya juga sama dengan 0. Sehingga, apa namanya, tahu dari IR dan tahu I θ itu sama dengan 0. Maksudnya apa? I itu apa? I itu adalah RZ atau θ. Jadi tahu RR, tahu ZR, tahu eh, θ R itu akan sama dengan 0. Semuanya sama dengan 0. Kenapa? Karena VR-nya itu 0 dan V θ-nya 0. Nah, terus VZ bawahnya kebuka. Berarti tekanan di sini itu sama dengan PATM, PATM. Nah, terus kita analisis momentum fluxnya. Kalau misalnya P, Z
Z-nya itu, tadi kan tau Z itu kan sama 0, tercoret sama 0. P-nya itu masih ada, karena dia itu nggak 0. Terus roh VZ kuadrat, VZ itu juga nggak 0. Tapi dia itu mereka semua itu akan dimasukkan ke sebuah persamaan yang ada do pi per do arahnya gitu. Nah, kalau misalnya dia itu bukan fungsi arahnya, dia itu akan nggak guna juga gitu loh. Kalau misalnya pi theta z itu kan sama dengan 0. Pi rz dia akan sama dengan tau rz doang. Pakai EOC atau EOM, tapi kita pakai secara momentum balance aja. Nah, kalau kita lewat secara momentum balance, dia tuh luas permukaan. Ini kan dia tuh kan pakai yang linear ya. Kenapa? Karena walaupun dia tuh pakai silinder, arahnya itu arah aksial, arah yang nggak ada hubungannya sama radius itu loh. Berarti dia tuh nggak pakai angular momentum. Luas permukaan normal ke R dikalikan dengan fluxnya dikurangin sama luas permukaan normal ke arah R agak keluaran dikit dikalikan sama fluxnya di pada arah keluaran dikit itu lah, R plus delta R itu lah. Ditambah sama ini apa, dia itu adalah gaya gravitasi. Nah, dia itu akan positif. Kenapa? Karena dia tuh G-nya tuh searah dengan arah alirannya. Nah, kita lanjutkan. Eh, Luas permukaan yang normal kehadap R itu, dia itu akan sama dengan 2 pi R kalikan R. Kalikan L maksudnya. Kalau misalnya yang lebih keluaran dikit, R-nya akan berubah jadi R plus delta R. Nah, kita bagi semua ini, kita bagi semuanya dengan 2 pi, pi-nya error gitu, 2 pi L gitu. Kita bagi semuanya dengan 2 pi L delta R, jangan lupa. 2 pi L delta R. Berarti R-nya masih nyisa, dia itu bakal jadi gini. Bagian bawahnya itu eh jadi seperti ini. Yang bagian pertama itu kita bagi R, bagi delta R doang ya. Yang bagian bawah itu kalau udah dibagi 2 pi L kali delta R. Sehingga dia bakal jadi gini. dr theta dr pi rz per dr ditambah r rho g sama dengan 0. Atau kalau kita pindah ke satu sisi, eh, dr pi rz per dr akan sama dengan rho sama dengan rho r rho g. Kita bisa integralin, dia bakal berubah bentuk jadi seperti ini. Nah, terus bonus kalau misalnya, ini kan jangan lupa ya, ini tuh theta rz ini akan sama dengan tau rz juga. Tadi sesuai dengan yang analisis momentum flux ya, PRZ itu akan sama FVRZ. Ya, VRZ sama dengan tau RZ. Berarti di sini bisa kita langsung jadi tau RZ juga. Nah, bonus kalau misalnya kita pakai LM langsung gitu ya. Tadi kan kita pakai sel momentum balance ya. Nah, ini juga bisa kita langsung dapetin kalau dari LM langsung. Nah, bagian coret-coretnya aku udah abaikan. Aku lakukan di belakangnya. Kita bisa langsung dapetin ini, persamaan ini. Nanti kan di tabel apa ya? Aku lupa kalau nggak salah E5 kalau nggak salah. Tabel E5. Tabel B5 itu buat yang non-Newtonian sama yang buat yang compressible tuh ya. Kan rho-nya bisa berubah eh, apa namanya? Mu-nya juga bisa berubah. Jadi dia tuh diubah dalam bentuk tau gini. Kalau kita otak-atik persamaannya, dia bakal berubah bentuk jadi seperti ini, seperti ini. Lalu kita integralkan jadi seperti ini, dan ujung-ujungnya kita akan mendapatkan bentuk yang sama kayak sebelumnya.
ya kan sama kan bentuknya. Urutan tulisannya kok beda. Ini rho GR, ini R rho G. Oke, karena kita dapatan yang sama, kita masukkan boundary condition. Nah, so yang tadi aku tulis di awal, kalau misalnya shear stress di dinding itu makan maksimum. Kalau di permukaan udara dan di pusat pipa, dia akan nilainya 0. Itu berlaku di kebanyakan cairan gitu. Jadi no slip, ini yang pertama itu no slip, yang bagian bawahnya itu yang sebutannya apa ya, nggak tahu lah. Nah, kita gunakan boundary condition-nya, nanti kita akan dapatkan kalau C1-nya itu akan sama dengan 0. Di kebanyakan ini juga kita akan bakal dapetin C1 sama dengan 0 terus sih. Kenapa? Karena kalau C1-nya itu akan per R kan ya. Nah, sedangkan kalau berskala terhadap R, dia tuh di pusat pipa, dia tuh kan tahingga. Jadi nggak masuk akal. Hmm. Nah, kita dapatkan kalau misalnya tau RZ nilai seperti ini. Setengah dari R rho G. Berarti kita harus cari di mana tau RZ itu akan lebih besar daripada si tau 0. Ini agar mengalir. Agar agar mengalir. Nah, berarti kita cari diameter minimumnya. Kita harus cari diameter di mana shear stress maksimum, yaitu pada dinding pipa itu melebihi threshold shear stress minimum agar terjadi aliran. Dari dua yang kita punya sebelumnya, kita bisa dapatin kalau misalnya tadi kan tau RZ-nya itu sama dengan setengah R rho G kan ya. Nah, shear stress maksimum itu terjadi pada R atau dia tuh di temboknya cairannya, tembok dari pipanya. Nah, kita bakal dapetin diameternya akan sama dengan 4 dikalikan shear stress minimum per rho G. Nah, dapatlah kita berapa diameter minimumnya. Jadi kalau diameternya di bawah dari itu, dia itu nggak akan mengalir. Tapi kalau lebih, dia baru bisa mengalir. Gitu. Profil kecepatannya seperti apa? Sebenarnya udah aku gambarin. Dia tuh bakal kayak gini. Kayak agak apa ya, melewati di tengahnya lah. Kalian mungkin kalau misalnya pernah ngelihat kayak lagi mengeluarkan sesuatu dari tube, apa dari kayak anggapnya kayak buat skincare, kalau nggak buat odol itu ya. Itu kan kalian bakal keluarnya kayak gimana ya? Bakal semacam gini ya. Nih lubangnya, dia bentuknya keluar gini, kayak gitu. Nah, itu kenapa? Kenapa sini datar? Karena tadi bagian sininya itu dia itu di bawah dari tahu minimum. Nah, tapi kalau yang udah bagian miring ini itu di atas dari tahu minimumnya. Ini kalau di odol ya, misalnya contohnya di odol. Oke, ada pertanyaan buat ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal lagi. Terus ntar aku minum dulu deh. Tenggorokan saya kering. Nah, ini aku ambil lagi soal dari tahun berapa, nggak tahu. Aku ambil soal tapi nggak tahu dari tahun berapa. Yang penting ambil aja lah. Jadi ini ada dua tangki. Mirip kayak TPB ya. Biasanya kayak di TPB yang soal berapa debitnya. Tapi ini dibentuk dalam bentuk PT lah. Jadi gini, ada dua tangki. Di sini ada perbedaan ketingginya. Tinggian permukaannya sini ada tingginya tuh anggap ya HA. Ini tinggi air sini itu adalah HB gitu lah ya. Di sini ada grad apa? Ada sudutnya itu adalah beta ya. Aslinya ini teta, tapi aku ganti jadi beta aja. Kenapa? Biar tetanya itu nggak nabrak sama teta yang angularnya ini, apa yang tangensial di sini.
Nah, jadi tangki A dan tangki B itu diisi dengan cairan yang disambungkan oleh sebuah pipa. Panjangnya L, diameter itu D. Tinggi air dalam tangkinya itu dibiarkan tetap konstan. Kita harus menentukan distribusi kecepatan dan laju masanya dalam pipanya mengikuti following condition. Yang A menggunakan self momentum balance, yang kedua, yang B menggunakan EOC dan EOM, yang ketiga itu kalau misalnya cairannya itu non Newtonian. Nah, kita tulis dulu postulat dan analisis momentum flux-nya. Ini berlaku buat semuanya, yang berlaku buat semua eh, semua EOC, EOM dan semua cell momentum balance-nya. Pertama steady flow, jadi dia tuh steady state ya, nggak ada perubahan terhadap waktunya. Terus dia tuh incompressible dan Newtonian buat yang pertamanya itu lah. Terus yang ketiga itu delta P-nya konstan. Kenapa? Karena di sini disebutkan tinggi dari airnya itu dibiarkan tetap konstan. Berarti selisih tekanan hidrostatiknya itu akan tetap konstan juga. Pressure drop juga akan tetap konstan. Terus VR-nya sama VT-nya itu nol. Nggak ada nggak ada swirling, nggak ada aliran bocornya itu. Nggak ada aliran radialnya, nggak ada aliran tangensialnya. Nah, aliran aksialnya, aliran Z-nya itu adalah fungsi R. Jadi kalau di temboknya dia berhenti, di dalam tengah-tengahnya dia tuh akan maksimal. Terus analisis momentum flux-nya. Seperti biasa, Pi buat yang theta Z itu akan dicoret sama dengan 0. Yang ZZ, dia itu akan sama dengan sisa P sama rho VZ kuadrat. Nah, ini nggak kita hilangkan. Kenapa? Karena emang sisa. Kenapa? Karena emang P-nya itu adalah fungsi arah Z. Kita tahu kalau P-nya itu adalah fungsi arah Z. Gitu. Kenapa? Karena ya tekanan di tangki atas sama tekanan di tangki bawah itu beda gitu loh. Terus ini adalah Pi RZ sama dengan tau RZ. Terus BC-nya apa? Ya BC seperti biasa. Di tengahnya itu tau RZ yang sama dengan 0, di luarnya VZ itu sama dengan 0. Kita lanjut. Kita kalau menggunakan sel momentum balance yang buat yang A, kita bikin sel momentum balance-nya ke arah Z dulu. Yang tadi Romomi, Romomorop, ditambah X, external force sama dengan Romoma. Nah, karena di sini aku set arah aliran Z-nya itu arah ke bawah ya, maka kita bisa dapatkan kalau misalnya external force itu akan positif, karena G-nya itu akan positif juga. Nah, kita lanjut. Dari ini, di sini ada tabel definisinya, maksudnya apa? AR itu maksudnya tuh luas permukaan normal ke arah radial atau 2πr kalikan delta Z. Kalau AZ, dia itu adalah yang normal ke arah eh, alirannya, itu 2πr delta R, kayak saya yang di gambarnya ini ya. Yang ini itu AZ. Yang ini itu AR gitu. Kita lanjut gitu bakal jadi seperti ini. Kalau kita bagi semua sama 2pi delta L delta Z, dia bakal jadi seperti ini. Yang kalau kita ubah dalam bentuk derivatif, dia bakal menjadi seperti ini. Min do per do R, R pi RZ, min R do per do Z dari pi Z Z ditambah rho RG sin beta. Nah, kenapa di sini aku ada sin betanya? Karena gini, kan di sini kan ada kemiringannya, sedangkan gravitasi ke bawah. Kalau kita mau nyari gravitasi ke arah Z-nya, itu gimana caranya? Ya kita terapkan sin. Kalau misalnya arahnya ini beta, kita bikin segitiga lah ya. Kita bikin segitiga. Ini arah G biasa, ini arah GZ. Betanya kayak gini. Itu akan sama dengan akan bersebangun di sini. Beta.
Makanya kalau kita mau nyari GZ-nya, itu sama GZ sama dengan G sin beta. Ya harusnya udah paham lah ya. Kita anak-anak tekim. Makanya itu fungsi dari sin betanya. Kenapa aku pakai sin bukan pakai cos? Karena gini, kalau misalnya betanya itu kecil, gravitasi kan nggak ada ya. Berarti sinnya itu juga nol. Kalau cos ke dia kan nilainya 1, berarti dia bakal berlaku gravitasi. Oke, next. Kita buka nih. Sini kan ada VZZ-nya. Kita buka dulu biar ubah jadi yang kita tahu. Nah, tadi VZZ ada apa aja? Itu ada P tekanan ditambah rho VZ kuadrat. Nah, sedangkan VZ-nya ini bukan fungsi dari Z, berarti dia akan nilainya 0. Sisanya apa? Do per do Z dari si P doang. Kalau kita buka yang Pi RZ-nya, dia akan kita dapatkan dengan Pi RZ-nya kita ganti dengan tau RZ doang. Jadi bakal seperti ini, kita otak-atik persamaannya, Pi RZ kita taruh kanan, dia bakal dapat menjadi persamaan seperti ini. Nek. Dari situ, kalau kita integralkan terhadap R, si do P per do Z-nya ini, dia itu bukan fungsi R. Karena kan tadi P-nya itu fungsi Z doang ya. Jadi itu bukan fungsi R juga. Sisanya itu adalah tinggal R doang depannya. Jadikan setengah R kuadrat. Yang belakangnya juga tuh, rho G sama sin beta itu bukan fungsi R. Jadi R-nya doang yang berubah jadi R kuadrat. Nah, kita bagi R lagi, jadi tau RZ sama dengan yang bagian depannya ini. C1 dan lain-lain itu. Terus kita menerapkan hukum viskositas Newton yang tahu RZ sama dengan apa, sama dengan ini kan ya. Dia itu akan sama dengan min mu, do V per do R sama dengan segala macam ini. Terus min mu-nya kita pindah kanan. Terus kita kelompokkan ya, ada setengah R-nya itu kita kelompokkan. Jadi R per 2 mu, buka kurung do per do Z min rho G sin B dikurang C1 per mu R. Nah, di sini aku lupa nih, ini kenapa nggak ada C2-nya, agak lain nih, C2 harusnya. Plus C2. Ini kepotong kayaknya. Kita aku lagi scan. Plus C2. Nah, menerapkan BC1, di mana R sama dengan 0, VZ sama dengan baik, sama dengan sebuah bilangan yang finite. Karena tadi kan, dia tuh do VZ per do R-nya itu kan sama dengan 0 ya. Berarti dia sama dengan 0 ya. Berarti dia tuh VZ sama dengan finite. Nah, berarti sebuah bilangan yang finite, itu akan sama dengan depannya. Nah, kalau misalnya R sama dengan 0, ln 0 itu akan minus tak hingga. Makanya D1 itu harus sama dengan 0, agar nggak ada yang minus tak hingganya ini. Terus kita terapkan BC2. Pada temboknya itu, VZ sama dengan 0. Dari BC2 kita dapatkan kalau C2-nya itu akan sama dengan seperti ini. Minus yang dari bagian depannya. Jadi kita bakal dapat persamaan lagi yang bentuk seperti ini. VZ sama dengan 1/4 mu do P per do Z min rho G sin B dua kurung R kuadrat min R besar kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kenapa R kuadrat R kecil yang dikurangi R besar? Padahal kalau gini kan dia kan hasilnya negatif kan ya, karena R besar kan pasti lebih besar daripada R kecilnya kan ya. Nah, kita santai aja. Kenapa? Karena bagian depannya kan hasilnya negatif. Kalau misalnya cairan itu kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah kan ya. Berarti dua P per dosetnya kan negatif. Udah kita dikurang lagi sama rho G sin B. Depannya dua-duanya negatif. Makanya dia bakal menghasilkan negatif atau negatif, VZ-nya kan positif. Jadi aman aja. Terus karena pressure drop-nya itu konstan, maka do P per do Z-nya itu sama dengan min delta P per L. Atau sama dengan min rho G. HA min HB. Atau ini dari tekanan hidrostatiknya ya. Karena kan kayak tadi ya, kita punya di awalnya itu ada beda ketinggiannya ya. Nah, beda tingginya ini itu adalah selisih tekanannya yang dialami mereka berdua.
Nah, ini kayak ada seperti ini ya. Nah, jadi VZ-nya itu berubah jadi apa? Jadi seperti ini. Dan kalau misalnya kita kelompokkan dan minusnya kita pindah ke belakang, dia bakal bentuknya berubah jadi yang kita tahu. Gitu, guys. Nah, itu kalau menggunakan sel momentum balance. Jadi, mass flow rate-nya itu kita bisa integralkan dari 0 sampai R, dari rho VZ 2pi R dr, itu sama dengan VZ yang tadi kita buka. Jadi rho-nya rho kuadrat nih ya, rho kuadrat G per 4 mu, buah kurung H min HB per L, plus sin beta, buka kurung R kuadrat, R besar kuadrat min R kecil kuadrat, 2pi R dr. Nah, semua yang nggak ada hubungan sama R atau radiusnya, itu kita keluarkan dari integral. Nah, ini kan nggak ada, di sini semuanya bukan fungsi R ya. Kita bisa keluarkan semua. Keluarkan ke dalam depannya. Jadi, dua, sama ini, sama 2pi-nya nih. Juga kita keluarkan. 2pi, rho kuadrat G per 4 mu, buka kurung H min HB per L, tambah sin beta, integral dari 0 sampai R, dari R, R besar kuadrat kalikan R kecil, dikurang R kecil, pangkat 3. Nah, kalau misalnya kita cari integralnya berapa, kita dapatkan hasilnya adalah R besar pangkat 4 per 4. Jadi, hasil mass flow rate-nya itu sama dengan rho kuadrat GP R pangkat 4 per 8 mu dikalikan H min HB per L ditambah sin beta. Oke, gitu guys. Kalau misalnya pakai OC dan EOM, ya seperti biasa ya, ini EOC-nya itu coret-coret semua karena nggak ada yang VZ apa kecepatan yang fungsi arahnya dia sendiri, dan VZ itu adalah fungsi arah R ya, bukan arah Z ya. Jadi semua itu 0 sama dengan 0. Nah, kalau EOM, yang bagian atasnya itu kecoret semua, coret, 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 coret. Tangan sial juga kita coret semua, coret, 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 coret. Yang aksialnya sisa min do P per do Z dikalikan ditambah mu kalikan ini tambah rho GZ. Sisanya apa? Radial ini tangan sial sama 0, aksial masih ada yang tadi bentuknya. Bentuk familiar kayak tadi. Nah, kita ubah dulu mu1 yang tadi ya. Mu1 per R-nya kita jadikan sama dengan sisi kanannya. Mu per R-nya itu kita pindah kanan jadi R per mu. Kita integralkan terhadap R, jadi R kuadrat per 2 mu segala macam ini. Kita bagi sama R, langsung kita integralkan lagi. Jadi bentuk yang sama kayak tadi yang di cell balance. Karena sama, penurunan selanjutnya itu akan mirip sama cell balance-nya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak tentang soal ini? Satu-satu. Gimana guys? Ada yang mau tanya dulu nggak? Ya, berapa orang? Berempat doang ya. Oke, kita lanjut lah ya kalau gitu. Eh, karena dikit lagi maghrib. Kalau misalnya non-Newtonian, kita ambil dari pakai non-Newtonian yang tadi. 0 sampai dengan do P per do Z min. Min do P per do Z min. 1 per R do per do R. Kalikan R tau RZ tambah rho GZ. Ini didapatkan dari EOM aksial yang non-Newtonian. Nah, dari sini eh, bisa kita dapetin kalau 1 per R do R dari R tau Z tau RZ itu akan ya seperti inilah. Intinya itu sampai bawahnya aja lah. Kita bakal dapetin tau RZ itu sama dengan R per 2 min do P per do Z tambah rho GZ plus C1 per R. Nah, kita ambil model non-Newtonian seperti apa.
Di sini aku ambil yang Bingham Fluid. Bisa kalian coba di yang mungkin kayak Dilatant Fluid boleh atau yang seperti apa. Tapi aku di sini ambil yang Bingham Fluid. Jadi dia tuh tahu air bakal ada dua kondisi. Dia tuh ketika dia tuh di atasnya tadi ini sama kayak tadi yang sebelumnya ya, yang tentang Bingham Fluid. Nah, kita ambil kondisi dulu. Pada kalau ketika tau RZ-nya itu lebih besar daripada tau 0, dia itu sama dengan dia itu akan menghasilkan pertama seperti ini. Min mu 2 VZ per do R tambah tau 0 sama dengan R per 2 bawah kurung min do P per do Z tambah rho GZ. Nah, dari itu kita bisa lanjut turunkan, kita putar-putar persamaannya, dia bakal jadi seperti ini ya. Nah, nanti kita bakal dapat bentuk VZ-nya seperti ini. C1-nya kemana? C1-nya kan sama dengan 0 tadi ya. Nggak, karena C1 tuh nggak mungkin ada itu loh. Nggak mungkin ada di kasus yang bukan anulus itu lah. Kalau di anulus mungkin ada, tapi kalau misalnya di pipa seperti ini nggak ada. Nah, buat BC-nya itu VZ sama dengan 0 di R sama dengan R. Jadi, dia itu bakalan dapatkan C2 itu sama dengan min tau 0 per mu R. Min R kuadrat per 4 mu, bawah kurung do P per do Z min rho G sin beta. Nah, VZ-nya itu akan menjadi seperti ini. Hmm, Tau 0 per mu, R kecil min R besar, tambah R kecil kuadrat min R besar kuadrat per 4 mu, buka kurung, do P per do Z min rho G sin beta. Nah, ini cuma berlaku ketika tau RZ itu lebih besar daripada tau 0. Kalau misalnya tau RZ lebih kecil daripada tau 0, tadi di kondisinya adalah do VZ per do R itu kan sama dengan 0. Sehingga VZ-nya itu akan sama dengan sebuah konstanta. Nah, konstantanya itu kita cari kecepatannya itu dari VZ pada diameter minimum. Nah, maksudnya apa? Jadi itu kalau misalnya di shear stress yang lebih kecil, nggak akan terjadi gradien dari kecepatannya lagi. Berarti kecepatan itu akan sama dengan kecepatan maksimum di diameter minimumnya tadi. Nah, kita cari kecepatan dari mana? Kita cari kecepatannya dari yang udah kita dapetin sebelumnya di atasnya ini. Jadi, kita cari dulu diameter minimumnya itu dengan cara mirip kayak tadi, tau LZ pada R minimum itu sama dengan tau 0. Berarti taunya itu persamaannya dari apa namanya ini, kita masukin ke yang tadi yang di depannya. Kita masukin ke yang sini, bakal jadi R min per 2. Segala macam ini akan sama dengan tau 0. Jadi R minimum akan sama dengan ini definisinya. Jadi VZ-nya, VZ max-nya itu kita ambil dari persamaan VZ yang kita dapetin sebelumnya. Tapi R-nya itu R kecilnya kita ganti sama R minimum. Jadi kita dapatkan VZ max-nya. Nah, buat mass flow rate-nya itu adalah dua integral. Integral dari 0 sampai R minimum, terus dari R minimum sampai R, sampai temboknya. Nah, karena VZ max itu konstan, itu bisa kita keluarkan. Misalnya integral dari 0 sampai R minimum dari 2 pi R dr. Atau ya langsung aja kayak kita jadi bentuknya jadi kayak lingkaran, rumus lingkaran pi R kuadrat. Berarti rho VZ max dikalikan pi R min kuadrat ditambah 2 pi rho dari R minimum ke R besar dikalikan VZ kalikan R dr. Nah, VZ ambil dari mana? VZ dari yang sini. Tapi ini udah cukup sih harusnya ya. Karena kalau misalnya mau kita turunin lagi bakal ribet. Ya, bakal ribet. Nah, tuntas sudah tutornya. Special thanks ke Pak BSL dan Pak GPT. Untuk ini, apakah ada pertanyaan? Ini persoalan terbatas tuh si ini ya, si Irham. Anulus nggak tahu siapa Anulus. Ini surat. Oke, apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya.
Kering tenggorokan saya. Oke, mungkin segitu saja dari aku dan Rehan. Maaf kalau misalnya ada kekeliruan atau ada salah ngomong atau kurang jelas ngomongnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget slide ke my DMs atau my WhatsApp atau Rehan aja biar aku bisa tidur. Jadi ya silahkan semangat buat besok belajar PT. Thank you guys.